Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Degio dengan nomor NIM 1909125032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izalia Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardian Iskandar dengan NIM 1909125073. Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick di tengah kritik pedas neo-Marxis terhadap liberal legalism. Sifat responsif ini mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Tetapi di dalam konsep hukum responsif ini terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme. Nah, dari konsep pengertian hukum responsif, maka dapat diberikan salah satu contoh kasus yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu kasus hukum yang menyeret Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Terungkapnya kasus hukum beberapa waktu yang lalu oleh seorang Inspektorat Jenderal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Verdi Sambo, membuat masyarakat geger akan kasus yang terkuak begitu besar, di mana sebelumnya pada awal munculnya kasus tersebut dan dipublikasikan ke media, dikatakan bahwa dia dan keluarga adalah korban dari perlakuan buruk almarhum Brigadir Joshua. Baik, di sini saya Muhammad Haikal Degio akan melanjutkan. Namun, seiringnya berjalan waktu, fakta-fakta yang baru ditemukan bahwa sang jenderal polisi tersebutlah yang merupakan dalang dari kasus penembakan almarhum Brigadir Joshua yang sebelumnya dikatakan bersalah. Kajian dari hukum responsif dalam kasus ini dapat disebut sebagai objek kajian hukum penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepentingan sosial yang dialami dan tidak ditemukan oleh pejabat melainkan oleh rakyat, di mana diketahui bersama bahwa kasus tersebut sangat relevan dengan apa yang terjadi, di mana sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dilakukan oleh sang jenderal polisi yang memerintahkan anak buahnya yaitu Baradae menembak korban hingga meninggal dunia. Jika dianalisa dan dikorelasikan dengan objek kajian hukum responsif, maka hal tersebut juga relevan melihat kasus yang terjadi tersebut begitu kompleks dengan semua aspek sosial yang ada di dalamnya. Bila saya di sini akan membacakan, yaitu dalam konteks itulah hukum responsif menurut Nonet Selznick merupakan suatu upaya dalam tanggung menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Putusan hukuman Verdi Sambo sesuai dengan hukum responsif, yaitu pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sudah sangat pantas dijatuhkan kepadanya. Hukum responsif sebagai orientasi masa depan dalam melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Fakta sosial yang terjadi di lapangan memang hendaknya dijadikan suatu pembelajaran untuk kemajuan suatu hukum yang dibuat agar manusia bisa lebih bijak dalam bertindak. Maka jika hal tersebut bisa terjadi, maka akan mengurangi tindak-tindakan yang menyimpang.